Al-auqafu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu. Kata Nabi, wakaf itu tidak bisa dijual belikan. Wakaf itu tidak bisa dihibahkan. Al-auqafu wa la yurathu, dan juga tidak boleh diwariskan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia hari ini beberapa tahun belakangan bahwa setiap tanah yang di atasnya berdiri masjid atau bangunan sarana ibadah, maka status hukumnya wakaf. Mungkin nggak wakaf jadi tanah telantar? Sangat mungkin. Maka dalam Undang-Undang 41 2004 ya, BWI berwenang gitu kan, tanah wakaf terlantar. Jadi ketika ada tanah wakaf yang kemudian itu terlantar, tidak dikelola baik nasional maupun internasional sesuai undang-undang, disitulah kewenangan BWI hadir. Banyak harta benda wakaf yang dulu orang tua kita, leluhur kita wakafkan, hari ini ternyata tidak ada manfaatnya, gitu kan. Yang tadinya mohon maaf misalkan dalam ikrar wakafnya itu di situ hanya menjadi sarana ibadah, gitu kan. Tapi ternyata di situ sangat potensial lokasinya, gitu kan. Untuk masjidnya sekian, maka di situ kita bisa yang tadi Pak Jamaluddin sampaikan, menjadi wakaf produktif lah, gitu kan. Pengembangan ekonomi umat, gitu kan. Aktivitas umat itu hidup bukan hanya ibadah toh. Hari ini ketika orang bicara wakaf kan terkesannya angker. Hanya masuk dia sebuah masjid, dia berdoa, dia selesai. Tidak ada aktivitas umat yang itu bisa saling membantu antara sesama. Wakaf ini yang diharapkan untuk bisa mengembangkan sebuah perekonomian yang begitu kuat terhadap umat gitu. Wakaf uang beda melalui uang sama wakaf uang. Kalau melalui uang tadi, misalnya beli ambulans melalui uang ya, gitu ya. Kalau wakaf uang CWLS ya, misalnya. Nah itu yang demikian itu sekarang sudah mudah anak-anak. Mas Jordi misal, saya mau wakaf nih 10.000 misalnya, 15.000. Bahwa kalian berwakaf tidak mesti menunggu kalian kaya, tidak mesti menunggu kalian mampu. Hari ini kita bisa berwakaf dengan Rp10.000 pun bisa, gitu kan. Maka ini terus kita sosialisasikan, disebut dana abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita di spesial edisi Ramadan kali ini, gue mau ngebahas suatu aktivitas yang nambah pahala nih. Hari ini kita mau bahas tentang wakaf. Jadi, gue kemarin sempat bikin video kalau gue ngebahas wakaf itu sebenarnya potensinya gede banget. Cuman yang gue dapat ya, ternyata sengketanya juga banyak, masalahnya juga banyak. Dan gue sempat ngebahas karena emang permasalahan tanah itu pasti bakalan banyak masalah. Jadi sekarang gue undang ahli dari perwakafan ini, Bapak Kiai Haji Arifudin, Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Selamat datang Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue undang Pak Jamaluddin. Dia Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan ATR BPN periode 2016-2019 ya Pak. Sekarang dia di Badan Wakaf juga sebagai anggota Dewan. Anggota Dewan. Siap. Anggota Dewan Ahli. Selamat datang Pak Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kita nih di sini mau bahas sebuah ibadah ya. Wakaf itu kan ibadah. Tapi saya juga mau belajar di sini. Sebenarnya wakaf itu apa sih? Boleh dijawab? Saya bisa ya. Boleh? Saya mulai nanti. Silakan. Nanti Pak Kiai bisa tambah ya. Wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Oke. Untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, untuk kepentingannya, untuk dimanfaatkan kegunaannya untuk ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat.
Nah, ujungnya itu yang sesuai syariat. Sesuai Jadi syariat. tidak boleh keluar dari syariat. Iya. Syariat dalam arti dari ibadah, kebaikan-kebaikan yang sifatnya keagamaan yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Kira-kira itu di pasal 1 pasti itu di pasal 1 Undang-Undang nomor 41 2004 ya Pak ya. Itu Undang-Undang Wakaf. Itu Oke, ada berarti kata-kata. hukum yang diterapin di sini adalah hukum Islam dong. Pasti Oke. Karena, Oke, silakan lanjut. nah tentunya di dalam wakaf itu ada unsur-unsur. Ya ada tentunya ada harta bendanya sendiri yang diserahkan, kemudian ada wakifnya, ada nazirnya. Nanti saya jelaskan sedikit Boleh. itu hartanya, tentunya nazirnya apa, wakifnya bagaimana, atau siapa. Terus kemudian tentunya ada ikrar, yang paling penting ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf. Ya, tidak akan pernah terjadi wakaf tanpa ada ikrar. Ya, dari wakif. Kemudian mauquf alaih, penerima manfaat dari wakaf itu sendiri. Ya. Kemudian pasti pada saat ikrar wakaf itu peruntukannya, pemanfaatannya untuk apa? Itu yang paling penting juga. Jadi tidak boleh keluar dari ikrar yang disampaikan itu untuk apa. Nah, wakif adalah orang yang menyerahkan tadi sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan. Oke. Nah, harta bendanya itu macam-macam sekarang yang kita kenal, tetapi kita bicara tentang benda tidak bergerak. Kita sebut saja tanah. Oke. Ya, itu benda. Kemudian nazir adalah orang yang diserahkan atau diminta untuk mengelola terhadap tanah, kalau toh itu tanah ya, dikelola untuk mendapatkan manfaat, memberi manfaat kepada banyak orang. Oke. Ya, kemudian peruntukannya apa? Kalau kita tahu sekarang yang kita tahu yang lama itu ada misalnya untuk makam, untuk masjid, untuk sekolah. Ya. Itu kan kebanyakan dulu seperti itu. Tapi sekarang tidak terbatas dengan itu. Oke. Ya. Nanti mungkin penjelasannya lebih jauh lagi, tapi intinya ada wakaf, ada unsur-unsur wakaf tadi, ada bendanya, ada wakifnya, ada nazirnya, ada ikrar wakafnya, ada peruntukan yang jelas pada saat dia mengikrarkan, ini saya ikrarkan atau saya wakafkan untuk apa? Untuk makam misalnya. Oh, untuk bisa dibangun. Nanti kalau sekarang sudah dimungkinkan untuk produktifnya, kalau gitu dibangun untuk ruko misalnya, nanti manfaatnya bisa diberikan untuk biaya pendidikan dan seterusnya. Itu ini sekilas saja dulu gambaran untuk bagaimana itu wakaf dan unsur-unsurnya yang harus terpenuhi di situ. Gitu. Tapi jangka waktunya bisa jadi jangka waktu tertentu atau jangka waktu untuk selamanya. Itu ya. itu sementara kaitan dengan wakaf itu seperti itu. Wah, ini langsung muncul banyak pertanyaan nih. Saya tadi Bapak menyebut nazir adalah pengelola. Ya, berarti nazir, bukan dia yang punya dong. Ya, jadi orang nazir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf yang dari wakif untuk dikelola, dikembangkan sesuai dengan peruntukan yang tadi. Oh, ini tolong dong, ini buat sekolah, tolong dibuat apa bentuknya badan hukum, dikelola sekolah, nanti bermanfaat untuk sekolah atau untuk makam dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi nazir adalah penanggung jawabnya lah kita sebut yang mengelola terhadap harta benda yang diwakafkan. Gitu. Oke. Nanti kalau ada yang kurang dari kiai mungkin tambahannya. Tapi kalau sudah cukup ya. Nah, gitu. Oke. Nah, saya kemarin sempat riset nyari data, ya kan, dan banyak banget sengketa yang terjadi, terutama di seputar tanah wakaf, ya kan. Rata-rata nih sengketanya itu lebih soal yang ahli waris, gitu ya. Jadi yang kayak enggak, ini tanah punya leluhur saya dulu, kakek saya dulu, apa gimana? Saya nggak pernah tahu itu tanah diwakafin gitu kan. Dan emang kadang saya nggak nyebut merek atau siapa ya, cuma kadang mereka juga
berhak ngomong begitu karena emang nggak ada bukti apa-apa, gitu kan? Saya mau nanya permasalahannya akarnya dari mana ini? Apakah cuma sekedar komunikasi aja atau ada permasalahan dari hukum juga nih? Gimana Pak? Masalah yang dimaksud Maksudnya kayak masalah kayak gini kan sering muncul, ya kan? Akarnya tuh dari mana? Gitu, Saya Pak. sampaikan ya. silakan. Boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-auqafu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu. Kata Nabi, wakaf itu tidak bisa dijual belikan. Wakaf itu tidak bisa dihibahkan. Al-auqafu wa la yurathu, dan juga tidak boleh diwariskan. Nah, itu fondasi wakaf di situ dulu. Oke. Ya, itu Nabi bersabda. Jadi ketika orang sudah mengikrarkan wakaf, tadi Pak Jamal sampaikan bahwa salah satu rukun dan syaratnya itu kan ada sigot ikrar ya. Jadi orang berwakaf itu tidak bisa diam-diam. Jadi orang berwakaf itu harus, kalau kita infak ke kotak amal, kita sodakoh, itu kan lebih baik tidak ada yang melihat gitu kan. Tapi Tangan kalau kiri. ya tangan kanan memberi, tangan kiri enggak bisa Iya. melihat. Tapi kalau orang berwakaf itu harus dilihat, dan memang ada ijab kabul di situ. Sehingga ada yang disebutnya penerima manfaat. Maka salah satu filantropi Islam itu kan disebut dengan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, atau disingkat dengan jiswab. Iya. Nah, kalau zakat jatuhnya itu menjadi wajib gitu kan, yang sebentar lagi kita akan menunaikan zakat menyempurnakan Ramadan ini di bulan Ramadan. Nah, infak dan sodakoh gitu kan, itu orang berinfak dan sodakoh tidak mesti dilihat oleh orang karena dia cukup sekali. Tapi beda dengan wakaf. Nah, wakaf ini yang disebut kata Nabi dalam sebuah hadis, idza matal insan in qata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam, manusia itu wafat, terputus amal ibadahnya. Ya, kecuali 3 hal. Yang pertama sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah itu wakaf. Misalkan Mas Jordi mewakafkan tanah untuk sarana ibadah masjid. Selama tanah itu digunakan untuk sarana ibadah, untuk masjid, umat beribadah, sholat, berzikir, berdoa, bertaklim, mengaji, maka terus pahalanya mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal. Ya, sementara orang yang mewakafkan itu terputus kepemilikannya, terhapus kepemilikan, menjadi milkullah. Jadi sudah tidak ada lagi kata ahli waris, tidak ada. Nah, siapa yang mengelola itu disebut dengan nazir, gitu kan. Jadi wakif memberikan amanah kepada nazir untuk mengelola, bukan untuk dimiliki. Gitu. Tapi kan kita sering dengar nih, ada banyak kasus masjid tanah wakaf kan berarti? Iya. Yang digusur. Iya. Ya kan? Terus yang di kemarin itu saya sempat lihat kasus SMA di Bandung. Iya. Itu kan tanah wakaf juga tuh. Iya. Dia ada yang ngaku pakai surat egendom lagi. Iya. Ya kan lucu juga nih. Kita juga ada pernah ngebahas tentang surat-surat hak lama, terutama kayak egendom, erpa gitu-gitu kan. Dan tapi kan berarti kasus-kasus begini nih masih sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Ya kan? Ya. Pertanyaan saya, sebenarnya kalau udah wakaf dan udah nggak bisa tadi nggak bisa dihibah, nggak bisa diwarisin kan gitu ya. Apalagi disita, itu tadi kenapa masih banyak yang kayak gini di Indonesia nih? Kenapa masih banyak kasus-kasus begitu? Ya, Nah, kan. intinya seperti yang nanti mungkin ditambah sama Pak Kiai. Intinya itu pengamanannya, perlindungannya terhadap tanah yang sudah diwakafkan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak yang terabaikan. Terabaikan dalam arti, pertama tadinya pada waktu dia mewakafkan, dia tidak secara tertulis, hanya lisan. Nah, gitu kan, lisan. tidak ada buktinya kan gitu. Kemudian juga ada juga buktinya, tetapi tidak dia teruskan, dia tidak lanjutkan, dia buat akte ikrar wakafnya, kemudian diteruskan terus menjadi disertifikatkan. Ini yang banyak menimbulkan seperti Mas Jordi sampaikan tadi, masalah-masalah tanah-tanah wakaf ini yang pada intinya adalah legalitas dari tanah itu sendiri, gitu ya, yang belum ada, belum didaftar ke Badan Pertanahan Nasional. Padahal Badan Pertanahan Nasional begitu aware dan pengen sekali dan terus
menginginkan bagaimana tanah-tanah wakaf itu cepat disertifikatkan. Jadi ya karena saya kebetulan juga pernah ya di sana, Ya. artinya memang teman-teman di BPN ya kementerian sampai sekarang pun begitu mau mempercepat bagaimana tanah-tanah wakaf itu disertifikatkan dalam rangka untuk tadi melindungi. Karena secara administrasi itu kan tanah wakaf harus baik itu terkait dengan bagaimana dia membuktikannya, ada alat buktinya tadi apakah tertulis, apakah apa dan sebagainya, itu harus disimpan secara administrasi. Kemudian bagaimana secara fisik dia kuasainya, kan gitu. Apakah dia bangun, dia kelola atau tidak, jangan diterbengkalaikan. Itu kan yang membuat masalah-masalah terkait dengan bagaimana tanah-tanah itu yang sebelumnya tadinya karena sekarang sudah dengan nilai tinggi misalnya. Nah itu yang sekarang muncul baik dari ahli warisnya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab melihat, wah ini nih tanah bagus, wah dengar-dengar tanah wakaf atau tanah-tanah yang dianggap gak ada bukti alas haknya. Nah itu yang dikejar. Nah itulah makanya yang bagus tentunya secara administrasi, secara fisik dan secara hukum itu memang harus ditindaklanjuti. Bukan wakaf, Mas Jording wakaf, udah ngomong saja sama Pak Kiai, saya wakafin sesuatu nih gitu kan, tanah misalnya. Terus tanpa ada bukti, tanpa ada alat-alat yang bisa menyatakan bahwa ini adalah sudah diwakafkan. Nah itu yang memang dilakukan dan harus perlu dilakukan secepatnya dalam rangka untuk menghindari itu, Mas Jordi. Persengketaan tanah itu pasti terjadi, gitu kan? Karena antara produk dari BPN selaku institusi yang mengeluarkan sertifikasi tanah, ingat selalu saya sampaikan bahwa tanah wakaf itu kalau sudah tercatat menjadi akta ikrar wakaf, gitu kan, ya itu sah secara hukum wakaf, gitu. Jadi kami dari Badan Wakaf Indonesia pun ketika itu sudah menjadi AIW, gitu kan, walaupun belum bersertifikat, kita akan bela itu, gitu kan. Karena salah satu syaratnya untuk menjadi sertifikat wakaf itu kan adanya akta ikrar wakaf, gitu. Nah maka hari ini memang banyak sekali aset-aset wakaf, tanah-tanah wakaf yang belum, bahkan mungkin dulunya belum terurus dengan mengurus pada akta ikrar wakaf. Gitu. Maka ini bagian tanggung jawab kita BWI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo urus sama-sama, segera urus karena pondasi awalnya itu didaftarkan dulu. Ya dalam Undang-Undang 41 2004 itu diatur tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. PPAIW itu adalah kepala KUA yang diangkat disahkan oleh Menteri Agama. Jadi memang semua komponen kita itu adalah bermuaranya kepada Kementerian Agama. Nah, sudah sampai di AIW gitu kan. Nah, ada satu produk lagi yang harus dilewati ya ketika itu sudah menjadi AIW, ayo diurus menjadi sertifikasi wakaf. Nah, itu tambah kuat secara legalitas formalnya. Walaupun secara AIW itu pasti akan sudah tercatat dan itu tidak akan bisa tergantikan sampai kapanpun AIW itu gitu. Gitu. Ini topik menarik nih. Berarti saya sekarang mau tahu sebenarnya apa sih syarat sah wakaf secara agama dan secara hukum? Biar kayak kalau orang mau wakafin, saya tahu tanah ini udah, misalnya tanah ya gitu ya, tanah saya udah sah wakafnya secara agama dan secara hukum. Itu kriterianya tuh apa sih masing-masing? Kriterianya tadi secara rukun wakaf kan jelas. Yang pertama ada wakif, orang yang berwakaf. Kemudian yang kedua adanya mauquf bih, adanya harta benda yang diwakafkan tanah. Kemudian yang ketiga mauquf alaih, penerima manfaatnya. Kemudian yang keempat adanya sigot ataupun ikrar. Jadi harus diikrarkan wakaf itu. Nah, itu secara syariat agama selesai. Bahwa ada fatwa Majelis Ulama Indonesia hari ini beberapa tahun belakangan bahwa setiap tanah yang di atasnya berdiri masjid atau bangunan sarana ibadah maka status hukumnya wakaf gitu kan. Makanya fatwa MUI ini nggak main-main gitu. Fatwa MUI kan nggak main-main bahwa memang faktanya banyak masjid-masjid hari ini yang belum mengurus surat-surat wakafnya. Makanya fatwa MUI mengeluarkan seperti itu. Setiap tanah yang di atasnya berdiri masjid maka harus segera statusnya menjadi status wakaf. Gitu. Tapi berarti kayak masjid-masjid yang belum
ngurus dan jadi sertifikat wakaf itu dia secara agama dia udah sah jadi Iya. tanah wakaf, Iya. tapi secara hukum belum didaftarkan Iya, gitu kan. betul. Oke. Dan tentunya Mas Jordi, terkait dengan bagaimana percepatan sertifikasi tanah wakaf itu yang banyak menimbulkan masalah yang katakanlah karena belum disertifikatkan. Kalau tadi cerita AIW secara hukum agama ya, dan itu sampai kapanpun ya memang itu Tanah tidak wakaf. bisa diganggu gugat lagi. Nah, Seperti yang tadi disampaikan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan dan seterusnya. Sesuai dengan pasal 40 kalau tidak salah di Undang-Undang 41 2004 itu menyebutkan hal yang demikian itu. Dan pasal 3 yang menyebutkan bahwa wakaf itu kalau saya itu tidak bisa dibatalkan. Itu undang-undang. Ya. Kan gitu ya. Di di undang-undang yang tadi saya sebut 41 2004 di pasal 3 kalau tidak salah ingat. Nah, inilah waktu sejak tahun berapa dan sampai sekarang pun bagaimana Kementerian ATR BPN ya cerita tentang legalisasi aset ini, bagaimana percepatan itu bisa dilakukan. oh menarik nih. Ya. Nah, sehingga sesuai dengan ketentuan tentunya di peraturan menteri lah, di peraturan menteri nomor 2 tahun 2017 tentang bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf. Kemudian juga ada instruksi dari menteri tahun 2018 dan ada surat edaran juga tahun 2018 bagaimana percepatan sertifikatan tanah-tanah tempat peribadatan. Sehingga untuk tanah wakaf, kebetulan saya waktu itu berada di dalamnya ya, itu surat edaran maupun instruksi itu yang diharapkan sampai sekarang juga masih tetap bisa dilaksanakan adalah bagaimana terhadap yang memang wakifnya, nazirnya itu belum jelas. Misalnya ada tanah di masjid lah begitu ya, sudah berdiri masjid, sudah berdiri musola, ada berdiri sekolah yang memang itu di dalam, tidak di tempat-tempat yang strategis misalnya. Iya. Itu di dalam surat edaran itu boleh menunjuk nazir sementara sebutannya. Oke. Jadi kan tadi syaratnya sudah unsur-unsur wakaf itu kan tadi ada wakif, ada nazir kan gitu ya. Salah satunya tadi kan disebutkan tadi kan. Nah, ini nazir yang belum ditunjuk gitu, itu boleh menunjuk nazir sementara. Siapa itu? Nah, nazir sementara yang ditunjuk itu adalah katakanlah kalau di musola atau masjid, pengurus masjidnya ya. Okay. Dan minimal harus 3 orang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Kalau 3 orang itu akan lebih kuat gitu ya. Karena harus konsensus juga. Ya, konsensus dan ditunjuk oleh tokoh masyarakat itu sendiri misalnya, atau kelurah atau kepala desa dan seterusnya menunjuk si A, B, C misalnya. Sudah tunjuk. Nah, dengan menyebutkan nazir sementara. Dan dari proses itu bisa terbit sertifikat wakaf. Nah, nanti seperti yang tadi sudah jelaskan Pak Kiai, akte ikrar wakafnya misalnya sudah ditunjuk si D sebagai nazir tetap. Kalau tadi kan nazir sementara. Itu tinggal dibuatkan AIW yang tadi AIW menunjuk nazir tetap. Bukti itu dibawa ke BPN yang tadinya sudah tertulis nazir sementara dengan tadi yang penunjukan yang 3 orang tadi itu. Iya. Setelah ditunjuk nazir tetap, itu dibawa ke BPN, tinggal mencoret di BPN. Nazir sementaranya dicoret, nazir terus tetapnya ditulis di situ berdasarkan AIW tanggal nomor sekian ini, maka nazirnya adalah si D yang baru gitu. Jadi percepatan itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, memang ada kekhawatiran nazir sementara itu nanti akan menimbulkan permasalahan. Dalam arti kalau nanti ada nazir tetap, nanti karena itu tanahnya secara ekonomi tempatnya strategis dan sebagainya, itu akhirnya menjadi perebutan lah kira-kira begitu. Iya. Nah, waktu itu surat edaran itu muncul
itu diharapkan banyak kan tanah-tanah di pedalaman, tanah-tanah yang di daerah-daerah yang sudah tumbuh, sudah ada masjid, ada musola, ada makam dan sebagainya yang belum disertifikatkan. Maka pada saat itu Pak Menteri pada saat itu buatlah surat edaran itu yang untuk menunjuk nazir sementara gitu. Jadi bisa dilakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf yang waktu itu bersamaan dengan kegiatan PTSL. Sekarang pun demikian. Pak Menteri yang sekarang pun concernnya juga terhadap bagaimana percepatan sertifikasi tanah wakaf ini luar biasa. BWI pun ya, dari ketua sampai terus kita semua yang ada di dalamnya juga berharap bahwa dan memberikan edukasi kepada teman-teman di daerah bagaimana berkomunikasi dengan WPN, BWI daerah, Kementerian Agama terkait dengan data wakaf itu sendiri. Itu juga terus sehingga ATR, BPN, BWI baik di daerah maupun dari pusat yang selalu memberikan edukasi. Ya diharapkan ini percepatan sertifikat tanah wakaf itu bisa berjalan dengan baik, mencegah tadi masalah-masalah yang muncul di kemudian hari. Nah nazir sementara oke lah kalau nanti diharapkan atau dikhawatirkan ada masalah terhadap tanah-tanah yang memang yang strategis, tanah-tanah yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Ya udah nggak usah pakai misalnya nazir sementara. Bagaimana nazir yang ditunjuk itu yang bisa mengelola tanah-tanah itu segera buatkan akte ikrar wakaf. Memberhentikan dan mengangkat nazir itu kewenangannya ada di BWI sesuai undang-undang yang sampai hari ini gitu. Nah makanya banyak sengketa konflik gugatan pengadilan baik di PT UN maupun di Pengadilan Agama itu adalah konflik kita dengan nazir sebenarnya gitu kan. Konflik nazir. Nah makanya sebenarnya pada persoalan saya sih selalu sampaikan ketika rukun dan syaratnya wakaf itu terpenuhi gitu kan. Karena kan ikrar itu dibacakan, diucapkan itu kan oleh petugas oleh PPAIW ya. Pejabat membuat akte ikrar wakaf. Itu harus dilewati dulu. Makanya saya sampaikan tidak ada satu produk hukum yang tanpa didahului dengan adanya tadi produk itu, produk APAIW gitu kan. Nah di APAIW itu tidak menyebutkan adanya nazir sementara gitu. Makanya ini sebenarnya harus ini kan dua institusi yang berbeda menjalankan peran. Satu sisi mengejarnya kemudian untuk perbanyak sertifikasi gitu kan. Satu sisi kita harus menjaga ruhnya wakaf. Ruhnya wakaf itu kan harus terlaksana syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya itu terpenuhi ketika sudah menjadi AIW. Maksudnya gini, jadi AIW itu kan nanti akan dibacakan akta ikrar wakafnya gitu kan. Di adanya kemudian wakif dan nazir gitu. Nah, di situ tidak mencatat tentang nazir sementara. Nah, dua institusi ini memang harus ketemu ya. Begini memang sebentar mungkin dari apa yang sampaikan Pak betul apa yang disampaikan. Tapi tujuan kenapa surat edaran itu keluar? Karena yang tadi dijelaskan oleh Pak Yai itu banyak yang tidak terjadi yang sekarang ini yang sudah dulu bertahun-tahun itu tanah itu sudah diwakafkan gitu loh. Sehingga tidak tahu lagi siapa wakifnya, tidak tahu lagi siapa, gitu kan. Nazirnya juga nggak ada yang ditunjuk dan sebagainya. Muncullah surat edaran itu. Karena banyak di daerah, kita sebutlah begitu, tanah-tanah yang sudah ada makamnya, yang sudah ada masjidnya, yang belum bisa sertifikat, pas ditanya bagaimana ini ada surat-suratnya atau tidak, oh nggak ada Pak, saya nggak tahu juga wakifnya dulu juga siapa, dan muncullah surat edaran itu untuk mengamankan tujuannya. Kalau tujuan yang tadi disampaikan tadi oleh Pak Yai, betul adanya seperti itu. Kalau memang sekarang ya haruslah segera harus ada nazirnya, sudah segala macamnya. Kalau sekarang kan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun yang di daerah ini tanahnya mana suratnya, masjid ini nggak ada, oh nggak ada Pak, nggak ada, dan nggak ada yang tahu lah kira-kira begitu. Siapa wakifnya, siapa yang nazirnya, nggak ada. Muncullah surat edaran itu untuk bagaimana mengamankan tanah itu, tanah wakaf yang katanya sudah tanah wakaf itu, tetapi tidak ada buktinya, tidak ada yang makanya muncullah ditunjuk
nazir sementara dulu deh, kira-kira begitu untuk mengamankan. Itu tujuannya sih itu. Ini interesting banget nih, karena kan Indonesia itu negara Islam terbesar. Yes. Berarti logika saya mikirnya kan Yes. kayak wah ini wakaf nih potensinya gede banget. Yes. Tapi saya Ya. boleh tahu nggak berapa sih sebenarnya luas atau jumlah mungkin bidang tanah wakaf yang ada sekarang nih? Oke. Nah, kalau cerita tentang itu harus buka data nih Mas Jordi. Boleh, silakan Pak. Terkait dengan komunikasi dengan teman-teman di daerah, seluruh kantor pertanahan dan sebagainya. Bidang, saya bicara tentang bidang, mungkin kalau luas saya tidak ada data sementara. Kalau bidang yang ada ini sementara yang tercatat adalah 496.555 bidang. Ini catatan yang ada. Nah, kemudian yang sudah disertifikatkan, ya, Iya. yang sudah disertifikatkan sampai dengan saat ini adalah menurut catatan ini saya dapat dari teman-teman di BPN dari direktorat tentunya itu 285.767 kurang lebih ya 57, sekian persen yang sudah diwakafkan, Oke. yang sudah disertifikatkan. Berarti udah lebih dari setengah ya? Ya, lebih setengah lah, kira-kira demikian. Yang belum ya kurang lebih sekitar 210 ribuan. Tapi ini data ini pun mungkin saja bisa berbeda Dengan dengan Kementerian data Agama. dari Kementerian Agama. Oke. Ya. Bisa jadi. Sangat Kenapa? Karena Kementerian Agama mungkin di daerah atau di kantor urusan agamanya mungkin ada yang belum masuk di data Kementerian ATR BPN. Oke. Begitu ya. Tapi ini intinya kira-kira demikian sehingga diharapkan ini menurut informasi dan apa yang diharapkan oleh Kementerian ATR ini Pak Menteri punya target, Pak Menteri ATR BPN, bahwa sisa ini gitu, sisa yang belum disertifikatkan berdasarkan data yang tadi saya sampaikan itu diharapkan tahun 2028 ya itu selesai. Oke. 2028 Sorry, tahun. 2026 itu 2028 2026 itu ada 105.000 sekian bidang targetnya. Kemudian 2027 61.000 sekian. Kemudian 2028 42.000 sekian. Artinya 2028 ini bidang-bidang tanah berdasarkan data yang dari BPN loh ya nih ya. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan Kementerian Agama ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan tidak terlalu beda dengan Kementerian Agama. Ini tahun 2028 ini Pak Menteri itu minta supaya sertifikat wakaf ini bisa terselesaikan. Oke. Kira-kira begitu. Itu yang saya komunikasikan dengan teman-teman BPN. Sorry, berarti ini paralel dong karena jalannya sama programnya ATR BPN PTSL. Iya nggak? Ya, kalau ada di dalam, karena begini, PTSL mungkin sudah pernah dijelaskan di podcast ini ya, iya kan? Nah, jadi iya dong, kan ikutin, tanya Mas Jordi, kita buka itu kan, ada beberapa dirjen yang sudah menjelaskan. Jadi kan PTSL itu lokasinya kan ditentukan, ya toh. Nah, terhadap tanah-tanah yang atau lokasi yang sudah ditentukan di PTSL itu, misalnya di desa A lah, gitu ya, ada 100 bidang gitu ya. Nah, di dalamnya ada tanah wakaf gitu misalnya. Nah, itu sekaligus langsung dilakukan sertifikasi. Percepatannya itu bisa melalui PTSL gitu ya. Ada juga yang di luar PTSL, yang mandiri. Oke. Yang bisa dilakukan percepatan sertifikasi itu oleh BPN. Karena apa? Karena memang biayanya memang nol. Ini saya informasikan, edukasi kepada masyarakatnya, mungkin ikut nih membuka podcastnya Tanya Mas Jordi gitu ya. Nah, ini penting karena ada kekhawatiran nanti bayar enggak. Gratis. Jadi nol. Berdasarkan PP 128 ya. Untuk hal-hal yang tertentu biaya untuk wakaf itu nol rupiah.
Nah, cuma memang masih ada satu hal yang mengganjal, ya, yang BWI sudah menanyakan juga terkait biaya pemecahan, yang Oke. memang biaya pemecahan itu masih belum ada kejelasan, walaupun ada katanya kebijakan dari teman-teman BPN yang mengenolkan, tapi tidak berani juga karena itu merupakan PNBP ya, penerimaan negara bukan ya. pajak ya. Yang tadi saya sebut di PP 128 itu kan memang biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pelayanan pertanahan itu. Nah, tapi untuk sertifikasi tanah wakaf itu 0 rupiah tanpa ada biaya. Gitu. Oke. Nah, tapi itu di luar pembuatan AIW ya, jangan salah nih. Siap. AIW itu dilakukannya di KUA ya. betul. Nah, Ya. gitu. Nah, mungkin bisa ditambah pakai Ya, ada MOU antara untuk yang Mahkamah Agung Oh, dalam iya. hal ini Badilag, kemudian Kementerian Agama, kemudian dengan Kementerian ATR BPN. Nah, menyikapi hal-hal seperti itu ketika ada aset tanah wakaf yang tidak mempunyai surat, jauh-jauh hari 2007 itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung adanya isbat wakaf. Maka syarat dari isbat wakaf itu adalah tidak adanya dokumen satu lembar pun. Nah, artinya apa? Ada satu institusi yang itu harus mengeluarkan penetapan sebelum masuk kepada ranah ATR BPN. Ya, artinya ketika ada orang, ya ini kan banyak terjadi di kita, di masyarakat, tanah wakaf tidak mempunyai surat satu lembar pun. Ceritanya dulu tahun 60, tahun 50 itu tanah wakaf. Semua orang tahu gitu kan. Iya. Tapi ditanya sampai hari ini nggak punya surat selembar pun nggak ada. Nah, isbat wakaf itu syaratnya itu tidak ada dokumen. Nah, tapi kemudian di situ ada namanya syahadah istifadhah ya. Ada saksi yang pernah mendengar. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu saksi istifadhah itu orang yang pernah mendengar cerita masyhur ya. Mas Jordi pernah mendengar dulu dari orang tua saya, dari kakek saya, tanah itu tanah yang pernah diwakafkan oleh Pak Anu gitu kan. Itu kan cerita masyhur, cerita kebaikan. Sehingga ini bisa menjadi saksi. Cari 2 orang saksi disebut saksi syahadah istifadhah. Kemudian dibuatlah permohonan. Kan ini bukan gugatan ya, tapi ini permohonan penetapan isbat gitu kan. Penetapan dari Pengadilan Agama dimohonkan. Ini loh wakifnya dulu identitasnya sudah meninggal. Kemudian kami sudah bentuk nazirnya. Ini saksi syahadahnya, nanti hakim itu akan ke objek lapangan melakukan pengecekan. Nah, ini sebenarnya dari kesepakatan itu mengajak seluruh masyarakat siapapun bisa memohon isbat wakaf. Nah, sehingga keluarnya penetapan pengadilan itu bisa mengeluarkan akta pengganti akta ikrar wakaf. Dari situlah nanti baru diterima oleh BPN. Sebenarnya alurnya sekarang hari ini seperti itu gitu loh. Dan ini sudah kita terjadi di Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang yang menjadi ikonik wakaf di Nusantara gitu kan. Bagaimana Keraton Sumedang, tanah Sumedang itu tanah keraton yang diwakafkan 1912 gitu kan oleh Pangeran Sumedang, itu baru diurus isbat wakafnya tahun 2010. Kemudian keluar APAIW-nya itu 2011 gitu kan. Kemudian tahun 2000 di atas 2011 sudah menjadi sertifikat wakaf, puluhan hektar menjadi sertifikat wakaf hari ini. Nah, artinya apa? Bukti-bukti itu ada di kita. Dan hari ini BWI saya hampir gencar melakukan pembinaan kepada ekosistem wakaf gitu kan. Pada pegiat-pegiat wakaf, pejuang-pejuang agama. Yuk mari sama-sama ada aset harta benda wakaf berupa tanah. Yang ini banyak di kampung-kampung, nggak usah di daerah, di kita di Jakarta barangkali itu juga cukup banyak sekali. Ada musola yang sebelum kita lahir sudah ada. Surat wakafnya nggak ada tuh. Pernah mendengar cerita itu diwakafkan oleh engkong anu gitu kan. Nah, maka itu kalau tidak ada surat sama sekali, kemudian desa juga tidak bisa mengeluarkan dokumen, ayo kita urus ke Pengadilan Agama dengan bermohon isbat wakaf. Itulah jalan yang bisa karena udah ada kesepakatan antara Badilag, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Kementerian Agama dan ATR BPN gitu kan, bahwa alurnya seperti itu, adanya isbat wakaf, penetapan dulu di pengadilan agar apa? Ketika nanti terjadi konflik gitu kan, kan konflik ini adanya wakaf itu di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri. Sudah dilahirkan dulu oleh isbat wakaf itu gitu loh. Itu kan untuk mencegah persengketaan, itu jalannya kan di situ gitu. Jadi
pengadilan sudah menetapkan dulu ketika penetapan isbat wakafnya sesuai gitu kan. Syahadah istifadohnya diambil saksi yang pernah mendengar cerita itu gitu kan. Hakim melihat objeknya, ditanya di lingkungan sekitarnya gitu kan. Dikeluarlah penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan itulah yang kemudian dibawa ke KUA setempat. Kita sudah mendapatkan penetapan karena wakifnya sudah meninggal, keluarlah APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Sudah dapat APAIW baru bermohon untuk sertifikat, dan itu di ATR BPN clear, tidak akan terjadi sesuatu karena memang sudah keluar penetapannya dari pengadilan. Itu untuk mencegah konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi bagus sekali nih Mas Jordi, podcast tanya Mas Jordi di bulan puasa ini. Iya, ngabuburit sekalian, Pak. Karena gini, seperti yang tadi barusan dijelaskan Pak Kiai, edukasi kepada masyarakat atau kita sebutlah penjelasan-penjelasan kepada masyarakat ini memang jarang atau kurang. Sehingga ya banyak yang dijelaskan baik oleh saya tadi, apalagi Pak Kiai misalnya, banyak yang belum tahu. Iya. Nah, makanya podcast ini mudah-mudahan terus berkembang dan banyak ya pasti apa sebutannya ya, pemirsa bukan pemirsa. Viral. Jadi viral deh. Ya, artinya hal-hal yang ini kan sifatnya keagamaan ya. Iya. Sifatnya yang memang urgen sekali. Dan ini adalah sesuatu yang berharga. Berharga dalam rangka untuk bagaimana mengamankan, mengoptimalkan tanah-tanah yang si wakif dulu memberi wakaf itu dengan tujuan yang mulia, kan begitu. Tujuannya mulia sekali, mewakafkan nih gitu ya, untuk makam, untuk musola, untuk masjid, untuk sekolah dan seterusnya. Apalagi sekarang kalau memang tanah itu di tempat-tempat yang strategis bisa dijadikan wakaf produktif gitu ya Pak Kiai ya. Dan ini menjadi kekuatan ekonomi umat yang luar biasa. Kalau ini terus bisa dikembangkan, kira-kira begitu. Jadi artinya saya mengatakan podcast ini manfaat dalam rangka ini bukan karena sayanya, bukan karena Pak Kiainya, tetapi apa yang dibahas di sini ini adalah memberikan tambahan kepada masyarakat. Wakaf produktif, boleh nggak Pak dijelasin maksudnya wakaf produktif itu apa? Sedikit saya nanti mungkin ditambahin. Boleh. Apa. Jadi wakaf produktif itu sekarang ini memang sedang digalakkan sekali, sedang diharapkan sekali, karena sesuatu yang luar biasa. Harapannya wakaf atau tanah-tanah yang bisa diproduktifkan itu manfaatnya besar sekali, gitu ya. Misalnya tanah-tanah itu dibangun untuk rumah sakit, kesehatan. Tanah itu bisa dibangun untuk ruko. Oh, berarti bisa berdampak ekonomi juga dong ya? Jauh sekali dampaknya. Bukan hanya berdampak, jauh sekali dalam artian manfaatnya luar biasa. Begitu. Jadi wakaf produktif ini emang diharapkan sekarang harus dikembangkan. Tetapi harus ada syarat. Nazirnya harus profesional. Makanya ada lembaga divisi dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan kemampuan nazir. Itu ada di BWI. Gitu ya. Berarti ada trainingnya gitu dong ya? Ya, artinya bagaimana? Nah, nazir itu harus profesional, harus transparan dan seterusnya. Bukan itu miliknya tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai bahwa nazir itu bukan pemilik gitu ya. Iya, pengelola. Nazir itu pengelola. Itu sehingga bagaimana mengelola tanah itu supaya lebih produktif, lebih bermanfaat, sehingga manfaatnya bisa diberikan kepada biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya untuk modal kerja dan seterusnya. Itu yang diharapkan. Berapa sekarang yang diharapkan dari lokasi-lokasi tanah yang dianggap nanti produktif itu bisa mengembangkannya dan seterusnya. Sekarang sudah dimulai. Ada rumah sakit mata ya, Ahmad Wardi. Ada Wardi, ada yang lain-lainnya mungkin bisa ditambah Pak. Ya, jadi terobosan inovasi wakaf produktif itu sebenarnya bukan barang baru hari ini. Bahwa Rasulullah itu mencontohkan di awal ketika setelah hijrah Rasul itu selain mewakafkan kemudian membangun Masjid Quba, kemudian Nabawi, Rasul itu membeli
tanah dijadikan pasar di dekat Masjid Nabawi. Itu wakaf produktif pertama dalam Islam. Oke. Rasul memwakafkan tanah untuk pasar di Jadi sekitar. udah ada dari zaman Udah Nabi memang ya. diajarkan bagaimana Oke. sumur Utsman. Utsman ya. Sumur Utsman itu gitu kan. Bagaimana waktu itu musim kemarau, kemudian hanya Yahudi yang airnya punya sumur itu, kemudian Rasul memanggil para sahabat, ada Utsman bin Affan, Abu Thalhah gitu kan, orang-orang yang suka dermawan, kemudian minta dibeli itu sumur Utsman itu. Sumur Utsman sampai hari ini, tabungan Utsman, uangnya itu sampai hari ini kalau kita umroh ke Madinah, di Masjid Nabawi itu ada hotel yang disebut Hotel Utsman yang pengelolaannya oleh Sheraton. Dan itu masuk ke uang wakaf, produktif, tidak produktif bagaimana gitu kan. Jadi bayangkan dari zaman sahabat Utsman bin Affan, dari sumur Utsman kemudian berkembang menjadi kebun kurma yang luas gitu kan, sampai membeli aset. Itulah, jadi wakaf itu esensinya gini. Kenapa bedanya zakat dengan wakaf? Kalau wakaf itu kita mewakafkan mata airnya, bukan airnya. Kalau airnya itu namanya sodakoh gitu kan. Ya, jadi Langsung Mas Jordi habis. mau sodakoh itu air minum. Kata Nabi, inna ummi matat fatasaddaqu anha. Ibuku telah wafat. Bisakah aku bersodakoh atas nama ibuku gitu kan? Apa kata Nabi? Naam, dia bisa dengan airnya gitu kan. Tapi wakaf itu bukan airnya, tapi mata airnya. Itu tidak akan pernah habis. Sampai kapan? Sampai hari kiamat gitu. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan sudah wafat gitu kan. Tapi sampai hari ini itu penghasilan hotel yang masuk ke rekening atas nama Utsman bin Affan, bayangkan. Dan terus berkembang dari mulai sumur Utsman sampai kebun kurma sampai memiliki aset. Nah, itulah yang disebut dengan wakaf itu. Dan manfaatnya bisa diberikan untuk mengembangkan, memberikan pendidikan dan seterusnya. Iya. Maka di Timur Tengah itu, saya sudah sampaikan, Mesir itu kaya dengan wakafnya. Al-Azhar itu terbesar. Malah ketika Husni Mubarak itu tumbang, ya, rezim Husni Mubarak tumbang, itu pemerintah saat itu pinjam duitnya sama Al-Azhar gitu loh. Nah, Kuwait itu juga kemudian sama potensi wakaf terbesar di negara-negara Timur Tengah, Jordania, Kuwait, Maroko. Malah di daerah Timur Tengah itu yang mayoritas Muslim seperti di kita, wakaf itu menjadi instrumen utama. Jadi malah bukan lagi badan tapi kementerian. Gitu, Kementerian Wakaf. Coba di Saudi sana, Kementerian Wakaf. Nah, artinya apa? Memang ini bahwa umat pernah jaya gitu loh. Bahwa Islam pernah jaya itu dengan wakaf gitu loh. Bedanya ketika orang berzakat itu selesai, habis, dan memang harus dihabiskan. Tadi Pak Haji Jamal sampaikan bahwa wakaf produktif karena itu berputar terus. Berputar dan akan membesar. Itulah maka wakaf itu menjadi harus produktif. Jadi kalau wakaf itu menjadi produktif, itu kan akan terus mengalir. Disinilah Badan Wakaf Indonesia, kita yang diamanahi, dibentuk oleh undang-undang untuk mengelola, mengembangkan dan membina nazir yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini bagian daripada salah satu kemajuan lah, yang memang butuh waktu dan proses gitu ya Pak Haji ya. Gitu. Tapi Pak Kiai, emang wakaf ini kan ibadah, ya kan? Emang boleh dikomersialkan buat keuntungan? Nggak bertentangan sama niat ibadahnya dong? Jawabannya boleh. Gitu. Sangat boleh. Sangat dianjurkan malah. Karena begini, tujuan wakaf itu kan manfaat. Oke. Manfaat kan? Iya. Bermanfaat. Tidak bisa misalnya untuk terus menerus. Itu harapannya kan begitu. Wakaf itu memberikan manfaat yang terus menerus, gitu kan? Nah, sekarang kalau tadi dikomersialkan atau diproduktifkan itu boleh sekali, karena tujuan wakaf itu manfaatnya. Jadi kalau diproduktifkan kan manfaatnya terus. I see. Barangnya tetap. Kan tadi jelas barangnya nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan. Tapi bagaimana dikembangkan itu gitu loh. Jadi gitu. Emang manfaatnya itu adalah niat ibadahnya ya? Iya, gitu iya, kan? iya pasti. Iya. Karena dia pada saat mewakafkan kan bagaimana ini bisa bermanfaat. Iya. Nggak mungkin Mas Iya. Jordi ngasih sesuatu Tanpa ada manfaatnya. tidak ada manfaatnya. Setuju. Itu mah kasih ke siapa yang tidak ada gunanya kan, istilahnya begitulah kalau tidak ada manfaatnya gitu ya. Oke.
Walaupun beda. Kalau sedekah memberikan sesuatu juga ada manfaatnya. Tetapi habis seketika, misalnya tadi contoh, ini dikasih air minum ya habis lah. Ya. Di situ juga kan begitu. Batal dong bener Ya, puasanya. ya misalnya Nanti pas buka ini. ya buka. Tapi tentunya yang dimaksud ini adalah bagaimana yang tadi manfaat itu yang terus-menerus. Karena jariah artinya dalam bahasa Arab, kalau salah saya dikoreksi Pak Yai, jariah itu mengalir terus-menerus gitu kan. Jadi masuk kategori jariah. Wakaf ini merupakan hal yang memang harus mengalir terus sampai orangnya pun mudah meninggal, tetap pahalanya itu mengalir kepada orang yang meninggal, yang sudah mewakafkan itu. Itu apalagi produktif. Waduh, ngasih beasiswa anak, ngasih kesehatan buat membantu, macam-macam itu. Kalau zakat itu kan dalam Al-Qur'an mustahiknya jelas 8 asnaf ya. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin, sampai 8 asnaf itu wa fisabilillah. Tapi kalau wakaf itu tanpa ada siapapun bisa menikmati. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia status sosial pejabat, mau dia, ketika orang berwakaf itu bisa dinikmati sama-sama gitu. Memang tidak ada batasan. Maka filantropi yang paling luas itu adanya di wakaf gitu. Sekarang kita balik lagi nih ke, tadi kan kita udah ngomongin yang Hotel Usman ya. Itu di luar negeri. Sekarang balik lagi ke Indonesia nih. Kemarin ada berita yang lumayan viral tentang tanah terlantar, ya kan? Mungkin nggak wakaf jadi tanah terlantar? Sangat mungkin. Maka dalam Undang-Undang 41 2004 ya, BWI berwenang gitu kan, tanah wakaf terlantar. Jadi ketika ada tanah wakaf yang kemudian itu terlantar, tidak dikelola baik nasional maupun internasional sesuai undang-undang, disitulah kewenangan BWI hadir. Karena kenapa? Mohon maaf Mas Jordi, ini ruangan, stop kontak ini kita matikan. Kira-kira lampu gelap nggak? Gelap. Gelap. Itulah wakaf. Jadi ketika orang sudah berwakaf, Pak Jamaluddin berwakaf tanah, gitu kan. Semenjak dia berwakaf, kemudian ini tanah nggak dimanfaatkan. Apakah amal jariah itu mengalir? Berhenti, Mas. I see. Nah, artinya BWI punya peran sebagai stop kontak. Kita nyalakan lagi. Agar apa? Ini si wakif sudah meninggal, biar pahalanya terus mengalir. Lagi-lagi orang-orang yang hari ini berkecimpung di wakaf, memang kita lillahi ta'ala ya mencari ridho Allah, bahwa ini semua harus jelas. Banyak harta benda wakaf yang dulu orang tua kita, leluhur kita wakafkan, hari ini ternyata tidak ada manfaatnya, terlantar tadi. Maka BWI hadir, ini kita nyalakan lagi gitu loh. Kita dia situasi kan amal jariah yang nggak akan, kan itu bisa menjadi amal jariah yang mengalir itu ketika digunakan. Gitu Mas. Nah makanya BWI ini betul-betul seperti stop kontak listrik lah. Ayo kita nyalakan lagi peruntukannya, karena BWI itu punya kewenangan untuk merubah peruntukan. Gitu kan. Yang tadinya mohon maaf misalkan dalam ikrar wakafnya itu di situ hanya menjadi sarana ibadah gitu kan. Tapi ternyata di situ sangat potensial lokasinya gitu kan. Untuk masjidnya sekian, maka di situ kita bisa yang tadi Pak Jamaluddin sampaikan, menjadi wakaf produktif lah gitu kan. Pengembangan ekonomi umat gitu kan. Pendidikan di situ yang sehingga aktivitas umat itu hidup bukan hanya ibadah toh. Hari ini ketika orang bicara wakaf kan terkesannya angker. Hanya masuk dia sebuah masjid, dia berdoa, dia selesai. Tidak ada aktivitas umat yang itu bisa saling membantu antara sama. Maka dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah itu, siapa yang paling dicintai oleh Allah gitu. Salat bukan kata Allah, puasa bukan. Yang paling aku cintai adalah ketika ada manusia yang dia tidak melihat orang yang kesusahan, dia memberi gitu loh. Makanya wakaf itu jelas gitu. Wakaf itu tidak hanya konteksnya bahwa untuk dia kemudian tempat sujud dan doa saja, tempat. Bahwa di situ ada aktivitas umat yang saling membantu antara yang mampu dan tidak mampu, saling menguatkan yang sakit dan yang sehat gitu loh. Nah, itulah jalan. Saya sampaikan kebangkitan umat Islam itu pernah maju dengan wakaf, bukan dengan yang lain. Wakaf ini yang diharapkan untuk bisa mengembangkan sebuah perekonomian yang begitu kuat terhadap umat gitu. Ini bisa dilakukan dengan berbagai macam ya. Melalui uang, wakaf uang. Beda melalui uang sama wakaf uang.
Kalau melalui uang tadi, misalnya beli ambulans melalui uang ya. Uang. Gitu ya. Oke. Kalau wakaf uang Ya. CWLS ya. CWLS. Misalnya. Nah, itu yang demikian itu sekarang sudah mudah anak-anak. Ya. Mas Jordi misal, wah saya mau wakaf nih 10.000 misalnya. 15.000. QRIS yang ya mungkin belum. Nah, ini memang perlu kita perlu memang ada. sosialisasikan hari ini ke Gen Z mensosialisasikan. ya, ke anak-anak sekolah, apalagi generasi Gen Z Bisa itu itu. kita sosialisasikan tentang wakaf uang, bahwa kalian berwakaf tidak mesti menunggu kalian kaya, tidak mesti menunggu kalian mampu. Hari ini kita bisa berwakaf dengan Rp10.000 pun bisa, gitu kan. Maka ini terus kita sosialisasikan, disebut dana abadi. Dana abadi. Dana abadi. Oke. Itu yang dikelola. Nah, dana yang dikelola, ya itulah yang Gitu. disebut dengan wakaf uang. Dan Ya. ini ada fatwa MUI yang membolehkan. Maka dalam Undang-Undang 41 2006 itu mengatur tentang wakaf uang, gitu kan. Jadi wakaf itu tidak hanya sekedar yang disebut dengan 3M, masjid, makam, madrasah. Nah, terobosan wakaf produktif itulah yang nanti kemudian orang bisa berwakaf uang bersama-sama, gitu kan. Nah, ini bisa menjadi bagian dari dana abadi, karena ini dana yang akan terus bergulir. Dananya tidak hilang, gitu kan. Cuma kan keuntungannya itu kan menjadi diterima oleh manfaatnya, gitu. Iya. Gitu. Oke. Ada satu nih yang keganjel di Apa? kepala saya. Wakafnya ada pajaknya nggak? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada, Tadi bilang biaya 0, tapi pajak juga nggak ada. nggak ada, Oke. nggak ada, Kenapa nggak ada pajak? nggak ada. Jadi kalau orang sudah berwakaf itu kan milkullah ya. Dia terhapus kepemilikannya. Hari ini harta benda wakaf itu milik Allah, Ya gitu. juga sih, mau ditagih ke siapa Ya, ya? mau tiga ke siapa? Oh, saya udah Karena ngasih, uang saya masih sejatinya orang dipajakin berwakaf juga, kira-kira itu gitu. yang dia cari adalah bukan yang lainnya. Dia meyakini dengan keimanannya akan ada amal jariahnya. Nah, Nah. dia tunjuklah orang yang amanahnya itu adalah nazir, gitu kan. Oke. Nah, sejatinya sudah terhapus kepemilikannya. Makanya kalau hari ini ada pihak yang mengklaim, kemudian saya ahli warisnya, nah itu yang kita pertanyakan. Karena sudah terhapus kok. Dari atas nama Arif saya wakafkan, gitu kan. Itu terhapus, sudah tidak ada lagi. Maka la yuratsu, tidak bisa diwariskan, gitu loh. I see. Itu harta benda wakaf, gitu. Makanya kalau ada pihak-pihak hari ini kan cerita wakaf hari ini. Ada masjid dijual, kita dengar di daerah sana, gitu kan. Ada harta benda wakaf yang hari ini menjadi sengketa ahli waris. Itu yang harus diluruskan. Kita harus kembali kepada maqasid syariahnya, gitu kan. Bahwa orang mewakafkan tadi sebuah perbuatan hukum yang disampaikan Pak Jawaluddin, terhapus kepemilikannya milik Allah. Yang terpenting adalah ketika masyarakat banyak hari ini, apalagi direspon oleh Kementerian ATR BPN untuk percepatan sertifikasi, gitu kan. Saya selalu sampaikan saat rapat, toh dibuatkan loket khusus itu untuk pelayanan wakaf. Jangan samakan kemudian wakaf ini dengan pelayanan umum, ya. Sehingga yang kiranya udah disampaikan bahwa pengurusan sertifikat wakaf itu nol biayanya, gitu kan. Pada prakteknya di lapangan, ini wakif-wakif kita banyak yang melakukan ngeluh lah, gitu kan. Nah, inilah maksud saya ada karena jangan disamakan ketika orang mau melakukan pelayanan terhadap wakaf, gitu kan, dengan yang sifatnya umum. Gitu. Boleh saya tambah yang disampaikan oleh Pak Kiai. Layanan yang oleh Kementerian ATR BPN atau teman-teman BPN di daerah terkait dengan hampir sudah banyak kantor-kantor pertanahan itu membuat loket khusus untuk layanan wakaf. Jadi memang ada, dia buat sendiri untuk layanan wakaf. Dan alhamdulillah setahu saya ya, saya nggak tahu juga posisinya, teman-teman kebanyakan ya dalam rangka untuk layanan sertifikasi tanah wakaf itu lebih cepat lah sekarang ini, dalam arti menjadi prioritas bagaimana tanah-tanah wakaf itu disertifikatkan. Nah, bagaimana proses tadi membuat AIW dan sebagainya dan lain sebagainya sampai tadi yang kalau misalnya masih ada biaya yang dikeluarkan, muncul si wakif yang mewakafkan.
aduh, gue udah nyerahin wakaf, gue masih keluarin duit lagi, kira-kira begitu. Kasarnya ya, Iya. bahasanya kira-kira begitu. Gue udah ngeluarin nih, gue udah wakafin Masih aja sesuatu. Kok gue dicas masih lagi. harus ada biaya lagi, Ah. misalnya, baik membuat AIW atau apalah lain sebagainya dan misalnya ya, Ah, kita tidak mengatakan itu ada. Misalnya, nah inilah yang seperti yang tadi disampaikan Pak Yai, sudahlah orang berniat baik untuk Jangan mewakafkan, janganlah dipersulit. Ada hal Gitu. menarik Pak Jordi. Hari ini sebenarnya Hmm. di Kementerian ATR BPN. mm-mm. Jadi kita di BWI ini gitu. Hal menariknya kenapa? Karena kalau kita mau sama-sama masuk dalam instrumen wakaf gitu kan untuk percepatan proses sertifikasi ini, itu kan bukan hanya dengan program, tapi kita berada di dalam. Ada beberapa daerah, sebut saja saya di Kabupaten Bogor. Bagaimana hari ini kemudian dari Kementerian ATR BPN itu menjadi pengurus BWI gitu loh. Dan ini sekarang ini banyak mulai kita lakukan karena kenapa? Ini nggak bisa dipisahkan gitu kan. Karena BWI ini selama ini dalam kepengurusannya itu dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia di wilayah di daerah, kabupaten kota, kemudian dengan pemerintah daerah. Ini unsur yang biasa kepengurusan BWI. Tapi sudah tahun 2025 ini banyak beberapa daerah yang itu mengajak teman-teman di Bogor saja itu salah seorang kasih itu menjadi pengurus Badan Wakaf Indonesia, sehingga ini kan ada di dalamnya yang selama ini menjadi keluhan, kemudian yang selama ini menjadi apa, mereka ada di dalamnya sendiri dan program ini akan jalan gitu. Kami menyambut baik dan merespon ini. Saya juga menjadi divisi tata kelola dan kelembagaan di Badan Wakaf Indonesia agar BWI di daerah melibatkan teman-teman ATR BPN gitu kan. Dan karena kenapa? Menteri ATR BPN pun yang dipimpin oleh Mas Nusron Wahid hari ini begitu merespon tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf dan sarana ibadah, sehingga ada muncul beberapa orang dari ATR BPN tergabung di pengurusan BWI. Kami dari BWI sangat merespon dan menyambut baik gitu kan. Apa sih yang mereka cari? Sebenarnya mereka ini tidak mencari apa-apa karena berangkatnya memang lillahi ta'ala. Karena bagaimana mungkin program percepatan sertifikasi di Kementerian ATR BPN itu bisa berjalan tanpa melibatkan ekosistem wakaf yang ada gitu loh. Ya BWI, karena BWI kan punya nazir gitu kan. Ya kemudian Kementerian Agama ini kan tidak bisa jalan sendiri, harus jalan bersama-sama. Makanya wadah ini tergabung di Badan Wakaf Indonesia gitu kan. Dan ini akan terus kita giring bersama-sama. Ini akan jalan gitu kan ketika semua komponen ini bisa berjalan. Tapi kalau jalannya masing-masing yang ada, saya punya program, Anda sukseskan. Begitu kami dari BPN bilang, giran Anda punya program, kami sukseskan. Program saya belum ada sukseskan. Ini kan jadi ego masing-masing. Ego sektoral sehingga memang harus klop. Baru program ini tercapai. Saya bilang konsep seideal apapun ketika Kementerian ATR BPN dengan percepatan sertifikasi tanah wakafnya ini gitu kan, ini harus betul-betul dengan seluruh komponen wakaf yang ada, ya Badan Wakaf Indonesia, ya pemerintah daerah, kemudian Kementerian Agama itu. Yang bagusnya anggota BWI di kabupaten kota yang tadi disebut, misalnya dari Kementerian ada ATR BPN atau teman-teman di kantor pertanahan gitu ya. Jadi kalau mau disebut si A misalnya sebagai kasih anggota di BWI. Karena apa? Besok si A itu bisa pindah ke tugas di tempat lain misalnya kan. Kalau orangnya berarti hilang di situ. Tapi kalau ada disebut kasih si A, kasih ini adalah anggota BWI. Jadi siapapun nanti kasihnya yang ada di situ dengan sendirinya jadi menjadi anggota, itu menurut saya lebih bagus begitu. Jadi kalau sekarang ada yang contoh tadi sebutkan di Kabupaten Bogor adalah salah satu orang lah, sebut si A tadi, dia sekarang menjadi anggota pengurus BWI di Kabupaten Bogor misalnya, boleh dan bagus untuk tadi supaya semua komponen ikut di dalamnya biar percepatan juga bisa terlaksana. Tapi kalau si A-nya tadi terus pindah, hilang lagi kan? Nah, untuk sebaiknya supaya bagus lah, sebaiknya sih memang ada sebutannya siapapun pejabatnya yang karena ada di per situ. BWI-nya tidak mengatur itu. Nah, karena justru kan itu. bukan Kementerian ATR BPN atau Kementerian Agama juga sama. Ketika orang itu dipindahkan, makanya kita dari divisi tata kelola itu selalu menerima perubahan. DKI belum lama saya paraf tuh SK DKI.
ya. DKI pengurusnya. iya pengurus PWI di perwakilan provinsi. Rasanya baru berapa bulan saya paham. Kemudian ada perubahan lagi gitu kan. Karena kenapa? Ada pejabat Kementerian Agamanya yang ada di dalam BWI itu, ya mereka terjadi rotasi lah gitu kan. Sama juga dengan Mutasi. Kementerian ATR BPN, dan itu menurut saya biarkan saja karena memang peraturan BWI-nya seperti itu. Iya, ndak artinya komunikasi itu harus betul-betul diteruskan gitu sehingga tidak kehilangan lagi. Siap. Gitu. Oke. Gitu. Jadi simbiosis yang lumayan menarik ya, BWI sama ATR BPN itu udah kayak ada crossbreed-nya gitu kan. Ya. Nah, biasanya nih kan suka ada masjid yang udah dibangun, yang tadi Mbak bilang wakifnya nggak tahu siapa, ya kan, nazirnya juga nggak tahu siapa, tapi dibangunnya sepadan sungai. Nah, kalau menurut RT RW, dan kemarin kita habis ngobrol sama Pak Firgo juga, katanya itu bisa digusur atau disegel, gitu kan. Tapi kalau tanah wakaf boleh nggak? Gini, lebih dulu mana antara wakaf dengan Tata ruang. Tata ruang ya, satu. Nah, kemudian yang kedua, ketika orang mewakafkan tanah itu kan tanah miliknya, bukan tanah milik sepadan sungai, gitu loh. Iya. Iya. Jadi jelas tadi kalau dibilang begitu, kalau udah cerita sepadan sungai ya bukan miliknya kok, dia bisa mewakafkan kok. Kalau wakaf itu milik dia, hukumnya wakaf itu barang miliknya gitu, bukan milik orang lain yang diwakafkan, atau apalagi milik sepadan sungai gitu loh. Enggak, maksudnya kan kalau dibangunnya di daerah-daerah yang nggak sesuai tata ruang, ditakutkan gitu kan, kayak rawan bencana gitu-gitu kan. Iya, keselamatan juga manusia gitu kan. Betul. Ancaman jiwa manusia gitu kan. Nah, itu ada kalau saya meragukan tanah wakafnya gitu kan. Harus dibuktikan dulu. Dengan apa buktiannya? Dengan akta ikrar wakafnya. Gitu kan. Jangan sampai kemudian yang tadi saya bilang gitu loh. Masyarakat mendirikan sarana ibadah, sebenarnya itu tanah sepadan sungai kan gitu, Pak. Iya. Gitu kan. Jadi statusnya bukan tanah wakaf sebenarnya gitu loh. Kalau tanah wakaf itu jelas ada si pemiliknya. Apakah mungkin pemilik itu punya tanah di sepadan sungai? Iya sih, nggak mungkin gitu. Juga, ya. Dengan pertanyaannya tadi ada duluan mana? Apa duluan sungai? Apa duluan masjid? Kan gitu jadinya. Iya sih. Jadi kalau memang sudah sungai, memang sejak dulu, terus kemudian ada di pinggir sungai ada masjid, ya tadi diragukan masa itu tanah wakaf kan gitu. Iya benar juga. Pasti benar Mas Jordi. Oke. Ini interesting. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan tata ruang, tadi disebut-sebut tentang tata ruang, menarik menurut saya. Banyak juga ada yang lokasi-lokasi tanah wakaf itu kemudian karena tata ruangnya berubah gitu, terus akhirnya nggak boleh, kan bisa jadi kan begitu ya Pak. Iya. Nah ini yang harus pemerintah itu menurut saya, bagaimana dia menetapkan tata ruang itu. Ya dia harus lihat dulu ke lokasi, turun ke lapangan. Ini apa sih? Kira-kira begitu. Walaupun memang nggak bisa kalau seperti itu. Lah enggak juga menetapkan tata ruang, apalagi rencana tata ruang wilayah yang memang itu sudah harus dibuat sedemikian rupa ya. Ya tidak bisa menetapkan di atas meja. Kira-kira begitu. Ada peta, terus kemudian diputar aja ini masuk tata ruang untuk peruntukannya A, untuk peruntukannya B misalnya. Ya nggak bisa begitu. Lihat dulu. Ini fakta terjadi di daerah timur Bogor itu. Ada ya, pernah. Itu kan tata ruang berubah menjadi bendungan Cibeet ya, program nasional gitu kan. 3 desa. Bayangkan berapa puluh masjid dan mushola yang dihancurkan. Tanah wakaf ya. Itu teman-teman kawan-kawan kami, rekan-rekan BWI di Kabupaten Bogor sama Provinsi Jawa Barat itu sudah mendeteksi hampir di atas 50 masjid dan mushola gitu kan. Hanya karena tata ruangnya itu kan baru dibikin, itu jadi bendungan Cibeet yang untuk mengantisipasi banjir ibu kota gitu kan. Nah, sudah terjadi itu programnya. Bagaimana nasib 50 masjid hari ini? Kawan kita, teman-teman BWI sedang berjuang itu gitu loh. Yang masyarakat di sana yang mungkin secara surat juga sudah tidak, mereka belum miliki, tapi mereka tahu itu dari dulu masjid gitu loh. Itu tidak sedikit masjid dan mushola yang juga dirubuhkan karena harus memakan 3 desa. Itu fakta yang ada di depan mata kita. Bagaimana dengan yang di daerah gitu.
Terus solusinya buat mereka yang kegusur Ya, gimana? saya setuju dengan Pak Haji Jamal tadi bahwa ketika ada penetapan RT RW itu tidak cukup selesai di atas meja gitu loh. Oke. Gitu, bahwa jangan sampai kemudian yang tergusur itu ya pasti kan akan ada ganti rugi. Cuma Iya. kan ganti rugi kepemilikan, tapi ketika wakaf Ganti rugi siapa? ini kan problematika hari Iya. ini gitu kan. Dan kalau toh harus disebutlah istilah dengan kata rislah, Iya. dengan kata tanah pengganti dan sebagainya gitu kan. Hmm. Itu kan kewajiban dari pemerintah. Kalau memang pemerintah itu misalnya menetapkan tanpa ada lihat-lihat lagi kondisi di lapangan dan sebagainya. Kalau toh memang harus perubahan peruntukan, memang kalau toh itu dilakukan, itu kan ada proses perubahan peruntukan, tidak langsung kemudian tanah wakaf digusur-gusur begitu saja gitu. Perubahan peruntukan itu boleh. Oke. Nah, dalam artian tinggal melihat boleh gak ya misalnya pada waktu dia mewakafkan ini buat sekolah, kemudian tata ruangnya berubah, ini bukan buat ini misalnya. Terus kemudian tidak boleh lagi jadi sekolah. Nah, itu seperti itu. Ini kan menjadi sesuatu yang harus dibicarakan dan harus dibahas secara baik gitu. Hmm. Dan ini bagus pertanyaan Mas Jordi gitu loh. Jadi artinya ini menarik gitu, menarik yang harus dilihat. Dianggapnya ini kan sesuatu yang bukan sepele ya. Orang jarang melihat hal seperti ini gitu, membahas hal-hal yang demikian ini jarang Iya. gitu, jarang lah. Nah, ada podcast ini ada yang bicara tentang ini. Makasih, Pak. Ya. Saya cuma berusaha aja di sini, Pak. Gitu. Oke. Ada kan sering banget masjid di dalam perumahan. Ya. Ini ada pertanyaan titipan. Ya. Jadi kalau masjid itu ada di tengah-tengah perumahan, itu masuknya fasos fasum Ya. atau wakaf? Fasos fasum pastinya. Fasum. Pastinya fasos fasum. Dibangun itu, dibangun masjid, dibangun musola misalnya di Oke. perumahan itu pasti dibangun di atas fasos fasum. Dan fasos fasum itu tercatat menjadi aset pemerintah daerah atau aset daerah. Makanya tadi udah disinggung sama Pak Yai bahwa sementara katanya pemerintah nggak boleh jadi wakif ya Pak Ya. Yai ya. Sehingga dengan cara apa? Dengan cara dihibahkan. I see. Saya Seperti, baru malam Kemarin Kamis ya? kemarin ya disaksikan sama Ustadz Abdul Somad UAS. Jadi saya juga turut menyaksikan ada tanah fasum luasnya 9.837 meter di Oke. tengah perumahan kota wisata yang kalau ditaksir dengan uang senilai 300 miliar. Sudah terjadi pusat agama situ Islam. Di situ ada bangunan masjid namanya Darussalam. Nah, itu di atas tanah Pemda gitu kan. Di atas tanah Pemda. Bagaimana solusinya? Ini majulah gitu kan. Bagaimana solusinya? Maka pemerintah daerah kan tidak bisa menjadi wakif. Iya. Akhirnya Pak Bupati ya cukup luar biasa kami mengapresiasi. Bupati Bogor itu kemudian menghibahkan tanah kepada yayasan masjid gitu kan. Nah, kepada ketua dewan pembina. Nah, kemudian ketua dewan pembina sebagai penerima hibah ini menjadi wakifnya gitu loh. Mewakafkan. Gitu, Oke. menjadi wakifnya kepada siapa? Kepada masjid sebagai najir ya, pengurus masjid sebagai najir ya. Oke. Itu terjadi kemarin sah kita tanda-tangani keluar akta ikrar wakaf dari KUA. Nah, itu solusi yang itu pertama kali terjadi ya. Saya melihat terobosan baru yang ini sebenarnya bisa diikuti oleh kepala daerah yang lain, Bogor gitu kan, dengan luasan aset Pemdanya 9.837 meter dengan ditaksir uang senilai 300 miliar gitu kan. Karena itu sudah dipakai oleh warganya sendiri gitu kan, oleh umat Islam dan warga Kabupaten Bogor menjadi pusat kegiatan keagamaan, dihibahkan. Kenapa dihibahkan? Karena pemerintah tidak bisa menjadi wakif. Dihibahkan dulu ya. Si penerima hibah kemudian dia mewakifkan, menjadi wakif, mewakafkan. Nah, ini solusi yang saya pikir bisa diikuti oleh kepala daerah yang lain. Persoalan ini kan dari Kementerian Dalam Negerinya sendiri kan belum menjawab tentang regulasi ini gitu. Banyak sekali. Ya tadi pertanyaannya bagus Mas Jordi. Banyak sekali memang di daerah perumahan itu pasti ada fasos-fasum. Pak Jamal, ya. Pak Kiai Haji Arifudin, terima kasih banyak udah datang. Hari ini kita belajar banyak banget nih soal wakaf. Wah, sebenarnya ini salah satu topik yang aku juga baru-baru ini belajar. Mungkin harusnya dari dulu, cuma nggak ada kata telat lah ya. Tidak buat ada. belajar. Dan perlu usul
Kalau perlu terkait dengan bagaimana cerita tentang wakaf uang, bagaimana cerita wakaf melalui uang itu nanti bisa diundang orang lain lagi. Ya Wah, Pak, boleh Pak Yai, banget tuh. ya kan? Boleh Dari banget. BWI yang memang Betul. bidangnya Konsen di situ. konsen di situ bisa menjelaskan dengan berbagai sehingga lebih menarik lagi gitu ya. Oke. Tidak mesti harus bulan puasa juga. Nggak harus. Berbuat itu tidak harus mesti bulan puasa, tetapi bulan puasa adalah memang Iya. bulan yang harus kita lakukan sebaiknya. Lakukanlah yang Setuju. baik-baik, kira-kira Setuju. begitu. Itu Mas Jordi. Oke. Ya. Heeh. Sekali lagi Pak Mm-mm. Kiai, Pak Jamal, terima kasih banyak udah datang nih ke Oke. podcast kita. Siap. Nah, teman-teman yang nonton sampai sini, terima kasih banyak. Thank you for watching. Dan makasih banyak juga buat support terus channel Tanya Mas Jordi, karena every like, every subscribe, every comment matters. See you guys in the next video. Bye. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu.